Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi ballagha risalah wa adal amanah ونسأل الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على نبينا وشفيعنا ومولانا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji milik Allah dan kepadanya kita menyembah dan juga memohon pertolongan. Dan Alhamdulillah kita masih diberi kenikmatan oleh Allah, nikmat iman dan Islam. Hingga di pagi ini kita dimudahkan oleh Allah untuk hadir dalam majlis ilmu. Sebuah majlis yang mudah Allah turunkan rahmat untuk kita semua dan tentu Allah mudahkan semua urusan kita. Salawat dan salam tentu senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang insya Allah kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku jamaah Majlis Keluarga Nisa yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kembali berjumpa dengan kajian akhir zaman bersama guru kita Ustaz Fahmi Salim, yang Alhamdulillah kita masih membahas sebuah tema tentang bencana yang tentu masih berkaitan dengan apa yang terjadi di negeri ini. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menyelesaikan persoalan bencana ini, wabil khusus bencana yang terjadi di Sumatera, dan Allah beri kesabaran bagi orang-orang yang menjadi korban dari bencana, dan tentu kita doakan para pemimpin kita untuk segera menyelesaikan atau mengatasi bencana ini dengan lebih baik lagi. Dan tentu doa untuk kita semua yang juga hadir di majelis ilmu ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa juga berkahi. Wabil khusus doa untuk para guru kita yang sudah istiqamah menemani kita, membimbing kita, mengajari kita tentang ilmu syariat ini, dan khusus untuk guru kita Ustaz Fahmi Salim, untuk kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan kesehatan, keberkahan dan juga istiqamah dalam dakwah beliau. Amin Allahumma amin. Tema tentang bencana dan eh, krisis tauhid yang insya Allah akan dibahas oleh guru kita menjadi tema penting, karena di lanjutan dari apa yang sudah dibahas di pekan lalu ya tentang bencana. Karena memang bencana ini kalau dalam perspektif Islam bisa dimaknai atau dipahami dengan berbagai macam cara ya. Dan sungguh bencana adalah, kalau dilihat dari satu sisi, adalah rahmat bagi orang beriman, karena Rasulullah SAW pernah menyatakan bagi orang beriman ini, inna amruh kullu khair. Sesungguhnya setiap perkara bagi orang beriman itu tetap baik, gitu ya. Karena ketika ditimpa musibah pun, ketika bersabar maka adalah kebaikan baginya. Dan ketika ditimpa diberikan sebuah anugerah, untuk bersyukur menjadi bagian yang dilakukan oleh orang beriman. Alhamdulillah sudah bersama kita semua Ustaz Fahmi Salim, Habibullah Ta'ala, yang insya Allah akan membahas sebuah tema penting yang mudah menjadi inspirasi untuk kita semua. Saya persilakan Ustaz Fahmi Salim untuk memulai sebuah kajian dengan tema bencana dan krisis tauhid. Ini penting, mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak terganggu tauhidnya dengan bencana apapun yang menimpa kita. Walillahi masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin nabiyya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Hayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Pagi ini kita dapat silaturahim bertatap muka dalam forum majelis ilmu yang insya Allah ya mudah-mudahan
kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Amin. dapat ya terus-menerus memperbaiki diri kita untuk senantiasa menjadi hamba yang istiqomah, yang kemudian kita dapat terus menjalankan fungsi-fungsi kekhalifahan di atas muka bumi ini. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang ya kajian yang eh, pada hari ini yang berkaitan dengan tema bencanaan. Jadi sebenarnya eh, orang sekarang lebih banyak fokus untuk pertama ya eh, menangani menangani bencana atau dampak dari bencana karena bencananya sudah selesai. Bencananya, musibahnya itu sudah berakhir. Nah, bagaimana sekarang menangani dampak-dampaknya, kerusakan-kerusakannya, ya. Dan ini memerlukan tenaga dan dana atau biaya yang cukup besar. Ya, perhitungan dari sementara pihak, ya, untuk rekonstruksi dan memperbaiki semua kerusakan-kerusakan, ya, baik sipil maupun apa namanya pemulihan alamnya itu bisa mencapai kurang lebih 51 triliun rupiah. Ya, sebuah angka atau biaya yang sangat besar dan di tengah apa namanya kesulitan ya, di tengah pengetatan anggaran ini eh, apa namanya tentu akan menjadi sebuah PR tersendiri. Ya. Yang kedua, orang fokus itu tentang bagaimana mencari kesalahan. Siapa yang bertanggung jawab tentang salah ini? Ya, karena orang sekarang sudah melek bahwa apa yang terjadi itu bukan hanya sekedar bencana alam, ya, tapi itu adalah kombinasi ada faktor alam, ya, eksternal di luar kekuasaan kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia, dan ada faktor ekologis yang dirusak oleh manusia. Dan apa namanya semuanya sudah menunjukkan indikasi seperti itu. Bagaimana tidak ya kehancuran yang begitu masif, kemudian fenomena yang tidak pernah terjadi ya dan jenis bencananya sama dengan apa yang terjadi di negara-negara lain seperti Sri Lanka, Thailand, Malaysia ya sama ya, hujan ekstrim, curah hujan yang besar, kemudian ada pergeseran siklon tropis. Tapi kenapa kerusakan yang terjadi di Indonesia ini di provinsi ini itu jauh melampaui apa yang terjadi di negara tetangga. Padahal jenis musibahnya sama. Jumlah korbannya juga jauh lebih sedikit dari Indonesia. Ya, dan tidak ada eh, apa namanya banjir lumpur. Ya, di negara lain tidak ada banjir lumpur, yang artinya itu mengikis tanah. Ya, jadi seperti banjir di Malaysia itu di Perlis, itu ya banjir air aja, memang kelimpahan air. Ya. Air itu terlalu banyak ya volumenya karena memang curah hujan yang sangat tinggi.
Ya, tapi bukan membawa lumpur yang tebal sampai menutupi perkampungan desa-desa dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu, ini penting bagi kita untuk bermuhasabah. Semakin kita berada di akhir zaman, ya semakin banyak tantangan dan musibahnya. Apa musibah, tantangan yang kita hadapi saat ini tentu tidak kecil. Ya, saya ingin mengingatkan kita semuanya tentang apa tanggung jawab manusia. Jadi hubungan, ya apa namanya, antara manusia ini itu kan di ya kita ini punya tiga segitiga, ya yang ada di alam semesta ini. Kita punya tiga pihak. Satu, Allah sebagai pencipta yang berada di puncak puncak apa gravitasi. Kemudian di bawah itu adalah manusia sebagai penerima mandat amanah dari Allah. Yang ketiga adalah alam. Jadi manusia ini bertanggung jawab kepada Allah, ya, dalam kapasitasnya sebagai khalifah. Itu pertama, untuk mempertanggungjawabkan amalnya, hubungan dia dengan Allah, ya. Kemudian manusia juga harus mempertanggungjawabkan amalnya kepada Allah dalam kaitan apa? Hubungan manusia itu dengan alam. Ya, maka coba lihat, dosa pertama manusia itu, ya, yang dicatat, ya, yang termaktub dalam Al-Quran itu adalah dosa merusak bumi. Ya, bukan dosa karena meninggalkan sholat, bukan dosa karena durhaka kepada orang tua, bukan dosa karena membunuh nyawa orang. Ya. Tapi dosa pertama manusia itu apa? Merusak alam. Ya, ingat firman Allah di dalam surah Al-Baqarah tentang penciptaan Adam. Ketika Allah menyampaikan rencana bahwa dia akan ciptakan khalifah di atas muka bumi ini, setelah Allah memperbaiki bumi ini dari kerusakan yang disebabkan oleh makhluk-makhluk lain, ya sebelum manusia yang sempurna yang wujud dalam Adam dan anak keturunannya, itu bumi ini kan sudah diciptakan puluhan juta tahun yang lalu, ya, dan silih berganti makhluk ini memerintah, diberikan kekuasaan oleh Allah, mandat kekuasaan oleh Allah Ta'ala untuk memakmurkan bumi, tapi ya mereka tidak mampu, mereka gagal dalam misinya, ya. Dan Allah menciptakan Adam sebagai manusia yang sempurna, Homo sapiens, yang punya akal, punya nurani, punya budaya, ya, punya hukum, punya norma-norma, dibekali diutusnya rasul-rasul, dibekali wahyu, ada panduannya, dengan harapan apa? Dapat menjaga kelestarian bumi, ya, dapat memakmurkan bumi, kan itu tujuan awalnya. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, aku akan menjadikan khalifah di bumi ini. Tapi malaikat itu dalam dialognya menjawab, ya, atau merespon rencana Allah itu kenapa? Dengan mengungkit dosa-dosa penguasa sebelumnya di muka bumi. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, tidakkah mereka berkata, bukan, apakah engkau Tuhan kami akan menjadikan
di bumi itu, ya, orang-orang atau hamba manusia ataupun penguasa yang akan merusak. Jadi merusak bumi ini eh, itu menjadi apa? Menjadi kekhawatiran pertama malaikat, ya. Menjadi kegundahan, ya. Karena bumi itu nilainya besar, nilainya mahal, ya. Kalau planet-planet lain mungkin ya kita tidak bisa apa namanya menemukan data ataupun fakta sains apa kegunaannya, apakah bisa dihinu oleh manusia, apa manfaatnya gitu kan. Tapi kalau bumi ini itu lengkap, sempurna, ya fasilitasnya semua bisa apa eh, manusia bisa tinggal, bisa hidup, ada air, ya lengkap dengan tanamannya, tumbuhannya, dengan hewan ternaknya, dengan semua fasilitasnya, dengan ya. Jadi bumi ini beda. Maka malaikat itu mengungkit apa? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Engkau akan menjadikan seorang atau penguasa di bumi ini yang apa? Yang membuat kerusakan. Jadi kekhawatiran itu ada sejak awal. Nah, itu yang disebut dengan dosa pertama, ya. Ketika kita menyakiti, melukai bumi. Itu. Nah, itu ya. Ketika kita memperkosa, ya, melanggar kehormatan bumi alam ini. Mayyusidu fiha. Baru kedua dosa apa? Membunuh, menumpahkan darah, wa yasfikud dima. Itu. Itu di awal kisah penciptaan manusia di surat Al-Baqarah. Itu jelas. Yang kedua, di dalam surat apa itu? Eh, surat Hud ya, kalau 61 kalau misalnya. Ya, Allah Ta'ala berfirman, ya, itu dalam kisah Nabi apa, kaum Samud. Ya. Eh, apa namanya? Wa ila Samud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairi ma lakum min ilahin ghair, ya. Eh, huwa apa namanya di situ disebutkan ayat Allah ini apa alasan kita untuk mengapa kita harus menyembah Allah satu-satunya, mengapa kita harus mentauhidkan Allah, ya. Nah, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu, ya. Nah, di situ disebutkan, ya sebentar coba cek ayatnya, surat apa itu? Hud ya, ayat 61. Nah, ini. Wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Jadi, ya, apa namanya? Alasan kita menyembah Allah, mentauhidkan Allah itu adalah Dia menciptakan kamu dari bumi dan meminta kamu, memerintahkan kamu untuk memakmurkannya, menjadikan kamu sebagai pemakmurnya, bukan jadi perusak. Ya, beda. Memakmurkan dengan merusak. Makmur itu apa? Apa namanya? Memperindah, memperkaya, kemudian apa? Menjadikannya layak untuk hidup, ya. Kemudian memberdayakan itu istamarakum.
Dengan nilai-nilai apa? Adil dan mizan, dengan raca timbangan, raca keadilan, keseimbangan. Jadi kita diminta oleh Allah untuk memakmurkan bumi ini ada nilainya, ada panduan dasarnya, ya. Itu. Jadi alasan kita itu menyembah Allah adalah wa ansya'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Nah, ini kan bagian dari tauhid. Mengelola bumi, memakmurkan bumi itu adalah bagian dari tauhid. Ya, kalau kita abai, kalau kita apa namanya tidak amanah dalam mengelola ini, maka kita menjadi bagian dari apa? Nah, perbuatan maksiat kepada Allah. Makanya di situ disebutkan apa? Fastaghfiru, mohon ampunlah kamu kepada Allah. Ya, kita diminta untuk apa? Mohon ampun kepada Allah. Ya, jadi nggak main-main ini. Dosanya apa namanya tuh? Ya, orang itu ya untuk karena dia apa? Ya, salah dalam mengelola bumi, ya. Maka sejak awal Allah Ta'ala menyebutkan apa? Ya, kita diminta untuk apa? Mohon ampunan kepada Allah. Fastaghfiru, tsumma tubu ilaih. Ya, kita harus mohon ampun kepada Allah dan taubat. Ya, tentu mohon ampunnya di sini apa? Nah, karena kita keliru dan salah dalam mengelola alam. Tobatnya, tobat bagaimana? Nah, ini bukan tobat dari perbuatan mencuri, berzina, ya. Bukan tobat dari dosa-dosa besar yang kita tahu dalam syariat Islam. Tapi ini dosa, kita harus taubat kepada Allah dari apa? Dosa, kekeliruan dan kesalahan dalam tata kelola bumi. Ya, mengelola bumi ini dengan segala isinya. Gitu. Jadi ini penting ya. Kita nggak boleh main-main dengan alam semesta ini. Sebab apa? Eh, Pengelolaan alam semesta itu adalah bagian dari apa? Ketauhidan kita kepada Allah. Ya, bagian dari keimanan kita kepada Allah. Kenapa? Al-Quran itu memuat ya sekian banyak panduan. Ya, kalau di apa diklasifikasi ayat-ayat tentang ya pengelolaan bumi ya ini luar biasa. Ya, baik yang secara tersurat maupun tersirat. Ya, kita harus menjadikan ini sebagai apa? Inilah dasar tauhid. Ya. Kalau terjadi bencana, ya krisis berarti tauhid kita ini sedang mengalami krisis. Ya. Berarti kita tidak memperhatikan rambu-rambu yang ada di dalam Al-Quran. Kita mengabaikan rambu-rambu Allah yang sudah diberikan pedomannya di dalam Al-Quran sebagai kitab undang-undang kita. Ya. Ketika manusia itu serakah, ketika manusia ini apa namanya eksploitatif, ketika manusia itu hedonis, materialistik, ya, dia meraup semua keuntungannya, ya, syahwatnya begitu besar, begitu tinggi, ya, tanpa apa, dengan mengabaikan dampak-dampak yang mungkin terjadi ya kepada alam ini. Jadi alam ini, pohon, ya, hujan, ya, itu tidak pernah jahat kepada manusia. Alam itu nggak pernah murka kepada manusia. Ya, kalau alam itu membawa bencana, ya dia ya hanya menjalankan ketetapan dari Allah ya untuk menguji kan, sekedar menguji apa kesabaran
kemudian kita mengambil pelajaran. Tapi kalau itu bencananya itu adalah bencana ekologis, ya, itu bukan sekedar menguji kesabaran. Keluar bukan hanya menguji kesabaran, ya, tapi ini membuka atau membongkar, ya, kebobrokan dalam diri manusia sebagai khalifah, bahwa ada yang salah, ya, ada krisis dalam bertauhid kita kepada Allah. Ya. Jadi ini ayat-ayat Allah ini terbuka, ya, menunjukkan alam itu menunjukkan pada kita ini loh kesalahan kalian, ya, ini loh keteledoran kalian, ini loh keserakahan kalian, sehingga alam itu membawa barang bukti, ya. Kan kita susah nih sekarang, ya, kalau mau dibuktikan pelanggaran-pelanggaran hukum, pelanggaran perizinan, pelanggaran illegal logging, pelanggaran eh, apa namanya, peruntukan lahan, ya, itu kan kita sebagai apa? Sebagai warga biasa yang nggak punya otoritas, nggak punya akses, nggak punya satelit, citra, udara menunjukkan ini ada pelanggaran, kan kita nggak mampu. Tapi alam itu dalam sekali apa? Dalam sekali gerakan, ya, atas perintah Allah, ya, dia membawa barang-barang bukti pelanggaran manusia itu sampai ke depan kita, sampai ke layar-layar, ya, gadget kita, sampai ke layar-layar televisi dan YouTube kita, ya. Ini kan luar biasa. Kalau organisasi misalnya, ya, LSM, ya, yang peduli pada lingkungan gitu, ya, ingin membawa apa? Bukti-bukti pelanggaran itu kan banyak orang nggak percaya, ya. Itu kan hanya, ya, penelitian, kajian gitu kan. Orang dalam datang lapangan itu kan nggak membawa bukti-bukti fisiknya, baru hanya membongkar data-datanya. Tapi sekarang dibuat telanjang sedemikian rupa. Ya, data-data pelanggaran itu dengan apa? Dengan begitu banyaknya kayu-kayu, ya, apa yang dibawa oleh air itu sampai ke hulu, sampai ke laut, sampai ke sungai. Bahkan sebagian kayu-kayu itu menghancurkan rumah-rumah, ya, yang membuat banyak orang celaka dan meninggal dunia. Sama seperti misalnya dulu ketika tsunami. Ya, kenapa orang itu banyak yang menjadi korban? Ya, bukan karena terseret air, tapi karena benda-benda tumpul, ya, rumah, batu-batu, semua di apa digulung, ya, dan itu kena kepada manusia, mobil apa segala macam. Nah, ini kasusnya juga sama, ya. Kalau yang dibawa oleh tsunami itu adalah apa namanya, benda-benda transportasi, ya, kemudian batu-batu bangunan rumah yang karena diikuti dengan gempa, kan kan diawali dengan gempa dulu, ya, gempa besar gitu, kemudian terjadi tsunami, kan. Nah, ini tidak begitu, ya. Ini yang dibawa itu adalah langsung barang-barang yang ada di apa daerah, apa namanya, hulu, ya, di daerah hulu, ya, kerusakan alam, kerusakan hutan itu barang buktinya langsung dibawain. Nah, ini kan sebagai pengingat, ya, sebagai alarm, ya, barang bukti yang dibawa oleh air itu tidak bohong, ya. Oh, potongannya rapi kok, sudah tidak ada rantingnya, tidak ada daunnya, ya. Kalau memang dia itu hanyut di bawah murni karena dibawa oleh banjir, ya, ya pasti masih ada rantingnya, masih ada apa, daun-daunnya. Ini rapi, ini sudah gelondongan betul.
potongannya potongan rapi dan bahkan ada nomor-nomornya gitu. Subhanallah ya. Jadi luar biasa. Jadi kita baru, nah inilah kesempatan bagi kita sebenarnya untuk ya terserahlah orang ya kalau netizen sibuk mencari-cari kesalahan, mencari siapa yang bertanggung jawab, kemudian bagaimana fokus kita untuk menangani bencana ini, dampaknya secara material dan bla 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 itu. Nah, tugas kita sekarang ya, mari perbanyak istighfar kepada Allah, ya, perbanyak taubat kepada Allah. Dan bisa jadi kekeliruan itu bukan hanya satu dua orang. Betul, penyebabnya adalah perusahaan fulan 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 yang melakukan perusakan alam, ya, tapi ini adalah bagian juga dari dosa kolektif kita. Kenapa? Karena kita gagal untuk ya menghadirkan dan menjadikan ayat-ayat Allah ini sebagai panduan bagi umat manusia dalam mengelola bumi. Kita gagal menjadikan ajaran Islam ini sebagai panduan moral dan hukum bagi para penyelenggara negara. Ya, kita gagal. Sebab saya tulis di status itu ya, di status WA, Facebook, Instagram. Penyebab banjir bandang itu tiga. Ya, satu karena apa? Daerah aliran sungai kita bangun dengan sembarangan, ya, tanpa memperhatikan kondisi alam, daya tampung alam. Yang kedua, ya, apa namanya, nambang dan apa namanya, nanam sawit, ya, sembarangan. Ya. Yang ketiga adalah karena nyoblos pemilu sembarangan. Jadi semua perbuatan yang sembarangan itu berbahaya. Nah ini kan akumulasi semua ini. Akumulasi dari kebodohan kita, akumulasi dari apa namanya, eh, perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, melanggar apa namanya norma, ya, aturan-aturan hukum alam, ya, ditambah lagi lebih parah karena kita salah dalam memilih orang, ya, yang akan menjalankan amanah sebagai apa? Sebagai regulator, sebagai pengatur dan pengelola bumi ini, termasuk bumi Indonesia. Nah, bumi Nusantara ini kan unik, Pak, jamaah ya. Ya, bumi Nusantara ini tidak seperti tanah-tanah yang ada di negara lain, di luar iklim tropis. Bumi Indonesia ini yang menggambarkan betul-betul bumi, ya, dengan fungsinya yang luar biasa itu. Semua tanaman ada, semua jenis binatang ada, semua tumbuh-tumbuhan ada, hutan pohon ada, kekayaan alam semua ada, ya, cuacanya lengkap empat, ya, cuacanya itu di Indonesia ini ada yang salju, ada yang tidak, ada yang macam-macam. Ya, keanekaragaman hayatinya semua lengkap. Inilah cermin miniatur dunia Indonesia ini. Nah, kalau khalifah yang mengelola Indonesia ini, ya, yang menjadi pemimpin, yang menjadi apa, ya, mengatur alam semesta ini di Indonesia ini keliru, ya, maka miniatur ini jadi cermin yang sangat buruk dalam pengelolaan bumi di seluruh dunia. Ya, maka itu mari kita kembalikan, ya, kita tidak melihat bencana ini hanya sekedar bencana lalu sekedar mengelurkan bantuan, ya, mengelurkan tangan, bukan hanya sekedar apa mengubah kebijakan, tetapi ayo kita tadabburi ayat-ayat Allah ini. Jadikan ayat-ayat Allah ini sebagai apa?
sebagai ya rujukan, sebagai pedoman dalam mengelola bumi. Tata kelola bumi ini penting, ya. Nah, nanti juga kaitannya dengan keluarga, dengan masa depan anak-anak kita, generasi penerus kita. Kan rezekinya sudah Allah tentukan, Allah tetapkan cukup buat semua anak cucu kita sampai hari kiamat. Waqaddarahu waqaddara aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin. Ya, itu lihat surat Fussilat itu. Allah sudah menetapkan kadar makanan rezeki buat semua makhluknya dalam 4 hari masa penciptaan itu. Sawa'an lis-sa'il mencukupi seluruh kebutuhan makhluk hidup, bukan hanya manusia. Semua makhluk hidup dicukupi semua, ya, hajat, keperluan apa kebutuhan hidupnya itu oleh Allah sejak azal, sejak zaman dahulu. Nah, kalau kita tamak, ya kita rakus, kita serakah, berarti kan ada yang salah dengan ketauhidan kita ini. Oke, ini ayo perhatikan ayat-ayat ini. Bagaimana larangan merusak bumi, ya, manusia sebagai khalifah. Manusia sebagai khalifah ini dia sebagai penerima amanat, ya, bukan bukan pemilik. Ya. Bumi ini bukan milik manusia. Manusia ini bukan tuan atas bumi. Manusia itu adalah sebagai penerima amanah dari Allah untuk, ya, memakmurkannya dan akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Kemudian alam ini diciptakan Allah dengan seimbang. Ya, wassama rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan. Semua itu ada timbangannya. Ya, timbangan itu bukan cuma neraca, timbangan kilogram, liter kalau kita belanja di pasar. Ya, kalau zaman sekarang udah pakai timbangan digital, ya. Kalau kita dulu ikut orang tua belanja di pasar itu masih ngeliat timbangan-timbangan jadul yang pakai apa? Pakai ukuran apa? Besi, ya, beratnya yang sekilo, yang setengah kilo, yang macam-macam itu. Itu timbangan. Nah, timbangan itu yang al-mizan itu bukan hanya timbangan di pasar. Ya, semua alam semesta ini itu diatur oleh Allah dengan hukum keseimbangan. Itulah al-mizan. Ya, termasuk tata kelola bumi, daya tampung bumi, kemudian bagaimana manusia harus apa namanya bersiap siaga menghadapi segala macam resiko, ya, perubahan-perubahan yang ada di alam semesta ini. Itu harus ada keseimbangan, ya. Gitu. Sebab Allah telah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala sesuatu dengan ukuran, wa qaddarahu taqdira. Ya. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada ciptaan Allah itu sia-sia. Ya. Kemudian ada siklus air, tanah, hujan dan tumbuhan itu memiliki satu kesatuan siklus. Ya. Kenapa ada air hujan? Kenapa ada hujan itu manfaat bagi bumi? Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan hewan dan makhluk hidup yang lain itu semua makhluk itu adalah umat seperti manusia. Al-An'am 38, ya. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Mereka itu semua adalah umat sama seperti kita, ya. Burung, orang utan, gajah, harimau itu punya hak untuk hidup. Nah, manusia itu nggak boleh melanggar hak hidup mereka. Karena posisi kita kan lebih tinggi dari mereka. Kita yang harus apa namanya, mengayomi, ya, harus memberikan rumah yang aman buat mereka. Nah, rumahnya mereka itu adalah hutan. Mereka cari sendiri rezekinya. Allah itu.
Ya, coba kalau semua binatang, ya, kita angkut semua, kita kosongkan hutan itu dari semua binatang, kita bawa kemana? Kebun binatang. Berapa biaya yang kita keluarkan untuk makan mereka? Belum lagi modifikasi cuaca, belum lagi modifikasi lingkungan. Ya, coba. Kan sangat eh, sulit ya. Mereka bukan tinggal di kota, tinggalnya mereka itu bukan di kota kayak kita. Ya, perlu toilet, perlu sanitasi, perlu kasur, ya, perlu listrik. Kan kalau manusia itu kan ribet ya, ya perlu masak anu dan sebagainya. Nah, kalau hewan itu ya tinggalnya di alam, rumahnya itu alam ya. Maka manusia ini jangan mengganggu alamnya mereka. Ya, ini hukum dasar itu umamun amsalukum itu yang bilang itu siapa? Allah. Ya, mereka itu setiap binatang yang melata, burung ya, semua jenis apa tumbuhan dan binatang itu adalah umat seperti kalian. Mereka punya hukum sendiri. Ya. Dan Allah sudah menjamin rezeki mereka. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Surat Hud ayat 6. Ya. Tumbuhan, pohonan, air, sungai itu semua sudah ya diatur dengan baik. Ya, di- tinggal manusia ini hanya ya perlu apa? Perlu kesadaran. Ya, perlu apa namanya, tekad untuk melaksanakan apa rambu-rambu Allah ini, ayat-ayat Allah ini di alam semesta untuk apa menjaga alam, ya, melindungi alam, ya, dan kemudian kita gunakan aktivitas kita itu, aktivitas perlindungan dan penjagaan kita terhadap alam ini sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesimpulannya, ya teman-teman, eh, betapa bencana yang ada di sekitar kita, bencana terkait alam ini, dan dampak ekologisnya itu sebenarnya adalah mengingatkan kita tentang fungsi kekhalifahan kita. Dan kita banyak yang kalau dikasih rapot, ya, mimpin atau khalifah di muka bumi ini, kalau berdasarkan kriteria eh, dalam Al-Quran, kita ini banyak rapotnya yang merah. Ya, maka kita harus apa? Perbaiki nilai remedial. Ya, ini ujian nih. Kita gagal dalam ujian, maka kita harus perbaiki supaya mendapatkan nilai yang pantas, yang layak untuk naik kelas. Ya, ayo kita perbaiki, benahi tauhid kita, karena tidak ada krisis dan bencana menimpa manusia kecuali itu menunjukkan apa? Ada krisis dalam tauhid dan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jal, dan keimanan kita terhadap Al-Quran yang menjadi pedoman bagi manusia untuk menjalankan fungsi kekhalifahan yang di muka bumi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukurlah kita mendapat pencerahan dari guru kita Ustaz Fahmi Salim. Mudah-mudahan kita mampu menjaga tauhid kita ya. Dan ternyata memang melakukan konservasi atau menjaga alam ini bagian dari tauhid kita. Dan ada sebuah amanah yang tadi diingatkan kembali tentang amanah kekhalifahan yang harus kita eh, lakukan, harus kita praktekkan dalam keseharian kita. Dan salah satunya adalah menjaga alam kita dan semua juga di sekitar kita hal yang kecil itu juga bisa kita lakukan ya, menjaga lingkungan sekitar menjadi bagian dari tauhid kita. Dan masih ada waktu, insya Allah kita akan berbagi rahmat, akan mungkin ada yang ingin bertanya, ingin ikut memberikan masukan, silakan. Tapi sudah waktu sekitar 15 menit ya untuk bertanya kepada guru kita. Dan saya tertarik dengan tadi satu kekhawatiran saya ketika saya baca di surat Al-Isra di ayat eh, 16 ya, yang jika kami akan memindahkan suatu negeri itu maka
kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu untuk berbuat durhaka ya atau membuat kerusakan. Ini apakah eh, karena di terakhir ayat itu pada marna kata demiro ini apakah kita ini dalam kasus ini termasuk apa yang dalam surat Al-Isra ini disebutkan Ustaz? Jadi orang-orang yang kaya raya, orang-orang yang punya usaha kemudian melakukan kerusakan yang salah satunya kita lihat dalam kasus banjir ini. Apakah masuk kategori yang di surat Al-Isra itu? Allah akan hancurkan, bahkan disebutkan pada Marah Hatta Demiro. Ini ngeri sekali kalau saya baca di surat itu. Ya, Al-Isra 16 itu kan berbicara tentang sunnatullah. Ya. Sunnatullah dalam apa namanya eh, ada keterkaitan hubungan antara kekuasaan yang fasik dengan kehancuran, ya dengan kehancuran sebuah negeri, bahkan kehancuran bumi. Nah itu. Nah makanya di sini ada syarat yang perlu kita perhatikan ya. Eh, Katakan Korea, Korea itu bisa diartikan dalam skop yang kecil, apakah kampung, apakah wilayah, apakah sebuah negeri atau negara, atau bahkan seluruh dunia itu Korea. Ya, Eh, sama seperti misalnya dalam An-Nahl 112. Wadaraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Itu kan menunjuk kota Mekah. Atau bukan hanya Mekah, semua negeri-negeri yang ada itu bisa disebut sebagai qaryah aminah mutmainnah. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi'an'umillah. Ya. Datang rezeki dari segala penjuru. Tapi penduduknya, pemimpinnya kufur kepada nikmat Allah. Maka apa yang terjadi? Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf. Allah menimpakan bencana, ya, kelaparan dan ketakutan. Nah, bencana itu diistilahkan dengan apa? Libas, pakaian. Jadi bencana itu sudah melekat. Jadi kita tidak bisa keluar dari bencana itu karena apa? Karena sifatnya bencana, ketakutan dan kelaparan itu melekat dalam diri kita. Nah, itu satu. Yang kedua, Allah mention apa? Mutrafiha. Nah, ini pentingnya sekaligus bahayanya orang-orang kaya yang memiliki modal. Dan orang kaya yang memiliki modal ini, ya, dia berkolaborasi dengan pemilik, apa namanya, pemilik atau penyelenggara negara, ya, penguasa lah kira-kira begitu. Itu yang dimaksud dengan mutrofiyah. Ya, mereka apa, berbuat taraf. Ya, taraf itu apa kalau diartikan ya dalam apa namanya dalam Al-Quran itu amar mutrafiha. Ya, sebentar lihat di surat Al-Isra ya. 16 itu kan apa? Ya, orang-orang yang hidup mewah, ya mutrof, taraf itu mewah, kemewahan. Jadi eh, mereka yang terbiasa dengan hidup mewah, ya orang kalau terbiasa dengan hidup mewah ya, itu dia akan apa? Sering lupa. Kenapa? Karena hidupnya sudah dikelilingi oleh kemewahan. Nah, dia lupa diri, merasa dialah pemilik bumi, merasa dialah sumber, ya apa namanya, pusat, ya menjadi pusat inti kekuatan. Sehingga apa? Mereka berbuat fasik. Nah, ini kefasikan ini bisa dalam bentuk apa? Fasik dalam meninggalkan ibadah, bisa juga dalam fasik mengabaikan hukum-hukum Allah, hukum-hukum Allah. Maka ada kefasikan itu
Ya bukan hanya kefasikan dalam bentuk syar'i, ya. Berbuat fasik itu kan artinya berbuat eh, melanggar aturan Allah. Nah, aturan Allah itu jangan salah, bukan hanya yang bersifat ubudiyah, taklif, ibadah-ibadah taklif kita, rukun Islam, rukun iman itu. Tapi juga eh, melanggar hukum Allah itu dalam aturan alam semesta. Nah, itu jadi kita fasik juga. Jadi ada fasik yang bersifat apa, ritual, fasik ritual, ada fasik akidah, ada fasik juga ekologis. Nah, jadi kan kita berbuat zalim. Fafasaku fiha. Nah, kalau semua faktor itu bertemu, maka terjadilah lengkaplah syarat untuk Allah menghancurkan. Ya, ada mendatangkan kebinasaan itu. Ya, demikian Allah alam. Nih, saya sapa dulu nih Bu Nirwana ini juga jadi salah satu warga Sumatera yang ikut terkena juga ya Bunda Nirwana. Assalamualaikum Bunda Nirwana. Beliau tinggal di daerah Sumatera, sempat mengungsi sebentar ya Bunda Nirwana ya. Iya, Ustadz. Iya, Bagaimana kita sekarang kondisinya Bunda Nirwana di sana? alhamdulillah sekarang airnya sudah surut, cuman musibahnya menim, itu pasirnya menimbun sawah-sawah gitu. Jadi mungkin musim ini tidak bisa ke sawah petani-petani. Hmm. Pasir Sempat dari bantuan gunung nyampe yang ya Ustaz, Bunda Nirwana. Bantuan dari pemerintah karena banyak sekali yang mengeluh nggak ya. ada, belum ada bantuan sama sekali nggak ada. Hmm. Tapi untuk bisa makan, misalkan karena kesulitan bahan makanan, apakah teratasi, Bunda Nirwana? Oh ya, kalau bahan makanan sih ya alhamdulillah masih masih cukup ya. Cuman ya itu tadi setelah banjir itu petani-petani untuk ke depannya agak bingung itu soalnya pasir itu nggak bisa dibuang kemana pasir yang menimbun sawah. Iya, iya, iya. Nah, itu PR lagi. Hmm. Nah, Ya, di sini penanganannya juga ya dinas PU ya, pekerjaan umum bersama TNI itu harus bekerja keras untuk apa membersihkan lumpur jadi ya, sekarang sisa-sisa jadi lumpur dan pasir yang oh iya pasir. apa, menjadi Jadi sedimentasi apa yang menutupi wilayah lahan-lahan pertanian nih. iya, Itu PR itu. jadi Nah, itu harus memang disigap dikerjakan. airnya nggak terlalu dalam sih, jadi nggak sampai ada yang ini ya. Memang ada 2-3 rumah yang di pinggir kali itu. Cuman ya itu gagal panen jadinya. Yang kedua Ya, itu ya. orang hampir panen datang banjir. Terus berikutnya untuk usaha selanjutnya petani mau ke sawah ya udah nggak bisa ditimbun pasir itu masalah kita. Ya memang Oh, baik. Kasih mudah-mudahan Allah selalu jaga ya Bunda Nirwana dan juga masyarakat di sekitar sana. Ustaz, kalau tentang kontroversi yang sempat mencat juga ya tentang apakah ini dijadikan bencana nasional atau tidak, ini kalau menurut pandangan Ustaz bagaimana Ustaz? Karena betapa Ya, bencana nasional atau tidak itu kan ya kewenangan pusat ya. iya. Ada pertimbangan, ada klausal aturan-aturannya dalam menetapkan sebuah bencana itu nasional atau tidak. Nah, ini bukan ranah kita ya. Kita mungkin ya hanya mengusulkan. Sebab kalau bencana nasional itu saya kira di Indonesia ini sangat jarang ya ditentukan bencana nasional. Ya, itu tercatat hanya pernah 2 kali ya. Eh, Tsunami dan apa, tsunami Aceh dan apa gitu. Itu cuma 2 kali itu, yang betul-betul nasional. Kenapa? Karena konsekuensinya itu akan ketika ditetapkan bencana darurat nasional, maka travel warning, dunia usaha, dalam dan luar negeri itu akan menjadikan Indonesia ini sebagai tempat yang tidak aman. Ya, maka investor
akan menjauh dan kemudian dunia usaha ini bisa terdampak seluruhnya, bukan hanya wilayah itu. Nah, memang yang paling ya logis adalah bagaimana kita mengerahkan kekuatan nasional kita untuk ya semua bantuan pusat dan daerah ini harus masif ya untuk menangani dampak dari bencana itu. Ya, Baik. Kalau sebagai antisipasi, kalau sekarang rame-rame juga ada desakan dari salah satu tokoh ya, misalkan tentang konsesi tambang yang diberikan ke ormas Islam ini, apakah menurut pandangan Islam memang baiknya dikembalikan atau ini jangan dalam rangka ini ya apa namanya Wahabi lingkungan gitu San. Itu gimana San? ya itu saya kira permintaan itu sah-sah saja ya, dan kita kembalikan kepada ormas masing-masing itu. Yang penting begini, saya menuliskan begini ya, sawit boleh, nambang boleh, ya kan, halal, nggak ada yang diharap, nggak haram, ya, tapi harus ada apa, ada syaratnya gitu, asalkan begini, begini, begini. Kita memperhatikan keseimbangan alam, ada fiqhul mizannya, ya. Eh, Kekayaan alam itu anugerah Allah. Ya memang kita boleh ya untuk menikmatinya dan apa memanfaatkannya. Tetapi nah, karena dia kaitannya kan begini, kaitannya itu kan eh, khusus dengan masalah sawit ini ya. Memang buahnya ada, tapi kan dia buah itu kan tidak bisa dimakan langsung oleh manusia. Beda dengan eh, apa namanya durian ya, mangga, jeruk ya. Kemudian itu kan yang bisa dipetik dan langsung dikonsumsi. Dan memang buah sawit itu memang untuk industri minyaknya itu ya. Eh, maka ini akan berkaitan dengan komoditas internasional ya. Nah, pohon sawit juga hanya bisa tumbuh di Indonesia dan Malaysia, tidak di tempat lain. Gitu. Artinya ketergantungan dunia terhadap sawit Indonesia ini cukup besar. Dan bagi pelaku usaha dan pemerintah ini apa, menggiurkan gitu. Nah, bisa nggak bagaimana kita ini mengendalikan ya? Ya, sawit itu boleh, ya itu karunia Allah. Saya nggak saya nggak melarang atau mengharapkannya itu. Tapi ketika menanamnya, ya menggantikan hutan yang sedemikian rupa itu untuk menjaga lingkungan dan menahan air ketika terjadi limpahan air hujan yang sangat tinggi, itu kan juga perlu kita perhatikan. Gitu. Nah, gimana caranya lah para ahli ini memikirkan solusi bagaimana menanam sawit berdampingan dengan hutan kan kira-kira begitu. Iya. Itu supaya sawitnya tetap jalan, ya hutannya juga tetap ada. Jangan semua ditebang, dikosongin, semua buat pohon sawit semua. Nah itu juga kira-kira kurang kurang pas gitu. Yang kedua masalah tambang. Tambang juga tidak haram. Ya, justru orang banyak iri kepada Indonesia. Kok Indonesia ini kekayaan alamnya nggak habis-habis sih? Walaupun disedot, walaupun dirampok, walaupun dicuri, ya kan? Kalau saya sih melihat itu bandara itu yang kemarin Iya. ya, ketahuan yang Wah, Morowali ya. tahu itu ya itu sebagai salah satu cara untuk mencuri itu. Karena kan nggak ada laporannya, nggak ada bea cukainya, nggak ada berapa barang yang dibawa keluar dari wilayah itu. Itu jelas itu perampokan itu. Ya, legalisasi perampokan itu dengan cara adanya bandara itu. Nggak boleh dong kita beri insentif kepada investor walaupun dia nanam modal besar 40 sekian puluhan miliar dolar. Ya betul, boleh ada bandara untuk mengangkut orang ya. Karena kan itu kan daerah yang sulit untuk ditembus melalui jalan darat itu kan perlu effort. Boleh, boleh saja, tapi kan cukup helikopter itu, cukup helipad.
ya. Kalau untuk memang untuk membawa investor ngecek bos-bosnya, manajer-manajernya gitu kan datang gitu untuk quality control atau apa gitu ya. Ya helipad kan cukup ya. Tapi kalau bandara untuk apa? Ya, bandara terus tidak ada bea cukainya, tidak ada imigrasinya. Ya. Ini kan jelas-jelas akal sehat kita nggak terima gitu. Bandara kok bisa ada nggak ada bandara khusus tapi nggak ada bea cukai, nggak ada imigrasinya, nggak ada polisinya itu gimana? Atau mungkin dalam pikiran mereka ya sudahlah polisi ya mohon maaf ya oknum aparat polisi, aparat bea cukai dan aparat imigrasi kan bisa disuap juga tuh. Jadi wujuduhu ka'adami kira-kira mereka berpikir begitu. Lu udah gue suap, lu mendingan udah nggak usah ada di situ dah. Daripada lu ada juga di situ kan sama aja. Ya, lu nggak menjalankan fungsi juga kan gitu. Nah, ini kan pelecehan kepada bangsa kita. Gitu. Ya, nggak boleh seperti itu. Jadi persoalannya bukan kita nggak boleh menambang, tapi bagaimana kita menjaga keseimbangan alam. Al-mizan itu yang penting. Nah, bagaimana merekonstruksi konsep mizan ya dalam dunia mining, dunia sawit ini. Nah, ini perlu didiskusikan dan dibicarakan teknis detailnya oleh para pihak terkait. Kalau saya kan ya hanya menggali dari Al-Quran, ya ilmunya hanya soal menggali konsep. Ya mereka yang secara teknis di lapangan ya mereka yang tahu, mereka punya ilmunya. Nah itu gimana tuh mewujudkannya? Silahkan, ya. Demikian. Baik, Insya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan, Ustaz Pak Salim yang memberikan pencerahan untuk kita semua ya. Sekali lagi memaknai tauhid ternyata sangat luas ya, tidak hanya tauhid dalam artian kita beribadah kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, juga melaksanakan perintah Allah dalam rangka tadi sebagai khalifah fil ard, kita memakmurkan bumi adalah bagian dari tauhid, dan apa yang kita lihat saksikan sesungguhnya juga mungkin bagian dari kontribusi kita juga walaupun tidak langsung saja. Tadi karena ada catatan dari Ustadz, sembarangan memilih pemimpin itu menjadi salah satu kontribusi kita ya. Sembarangan dalam pemilu memilih pemimpin kemudian ternyata pemimpin tidak amanah, maka terjadilah seperti yang kita saksikan saat ini. Maka benar apa yang disebutkan dalam Al-Quran tadi, amarna mutrafiha ya. Jadi Allah biarkan para orang-orang mewah, orang-orang pemilik modal kemudian berkolaborasi dengan para pemimpin yang tidak amanah itu untuk melakukan papasok pihak untuk memberikan kerusakan di bumi ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jaga kita semua dan ini menjadi taubatan nasuha untuk kita bangsa ini ya. Kita doakan para pemimpin kita untuk terus menjaga amanahnya dan tentu bagian dari kita adalah terus berdoakan dan para korban yang saat ini masih mengalami kita Ya, doakan juga Allah beri sabar untuk mereka dalam menghadapi cobaan ini dan mudah-mudahan kita ikut bahu membahu ya sesama anak bangsa ikut membantu mereka dengan mampu kita. Sekali lagi jazakallah khairan katsira dan alhamdulillah kita sudah mendapat pencerahan ini. Mudah-mudahan menjadi kebaikan. Nah, silakan untuk share kajian ini ke orang-orang terdekat kita dan kepada khalayak umum. Mudah-mudahan ini juga bagian dari pencerahan untuk saudara-saudara kita. Mari kita tutup majelis dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu la ilaha illa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Sehat. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل
فاجعله لنا حجة يا رب العالمين